Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti Rufinga. Di sini saya akan membahas tentang teori ekonomi mikro. Nah, sebelumnya yang udah kita ketahui bahwasanya ilmu ekonomi mempunyai dua tahapan atau dua cabang, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Nah, di dalam ekonomi mikro mempelajari tentang perilaku individu dalam mengambil keputusan individu. Di sini adalah ranahnya rumah tangga dan perusahaan ekonomi. Sedangkan ekonomi makro mempelajari tentang pekerjanya perekonomian secara keseluruhan dalam arti agregat atau negara. Bila diibaratkan hutan belantara, maka ekonomi mikro adalah pohon-pohonnya dan ekonomi makro adalah hutan itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas tentang ilmu ekonomi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih tentang munculnya kegiatan ekonomi itu. Jadi, asal mula munculnya kegiatan ekonomi itu yang pertama, kebutuhan ekonomi yang bersifat tidak terbatas. Yang kita ketahui bahwasanya manusia adalah makhluk yang sangat tidak cukup, sehingga kebutuhan ekonomi bersifat tidak terbatas. Yang kedua, ketersediaan barang dan jasa yang terbatas, bahan langka dan kelangkaan. Yang ketiga, munculnya pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu atau opportunity cost. Yang keempat, konsep ekonomi dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, untuk masalah ekonomi sendiri, tadi sebelumnya kita juga udah mendeskripsikan tentang kelangkaan dan pilihan. Sebenarnya dari semua itu dapat kita simpulkan menjadi 3 pertanyaan. Kayak apa sih yang dihasilkan, bagaimana cara penghasilannya, dan siapa yang mendapat hasilnya. Ilmu ekonomi berperan penting bagi manusia untuk mengelola sumber daya yang terbatas itu, dan supaya digunakan secara efisien. Demikian pendapat menurut Paul Samuelson dan William tahun 1998. Ilmu ekonomi dapat juga dikelompokkan dalam dua bagian besar, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro atau teori harga menitikberatkan pada perilaku ekonomi individu rumah tangga, perusahaan, dan pasar dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Ilmu ekonomi makro lebih menitikberatkan pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan seperti pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional. Nah, sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi adalah input atau faktor-faktor yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa yang diinginkan. Sumber daya dapat dibedakan menjadi yang pertama, sumber daya alam seperti tanah, cadangan mineral, pohon, dan segala sesuatu yang disediakan oleh alam. Yang kedua, sumber daya manusia seperti tenaga kerja dan entrepreneurship, ide atau segala sesuatu yang bisa dihasilkan oleh manusia. Sumber daya modal seperti yang ketiga, sumber daya modal seperti peralatan pabrik, mesin, bangunan komputer, dan segala sesuatu yang bertahan lama dan bisa dipakai dalam proses produksi. Jadi, sebelum kita mengenali tentang kegiatan ekonomi, kita juga harus tahu nih sumber daya ekonomi itu ada apa aja. Yang pertama tadi sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga sumber daya modal. Kita harus punya bahannya. Yang kedua, kita harus punya orang yang bisa memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Dan yang ketiga, kita membutuhkan alat-alat yang dapat membantu kita dalam mengolah sumber daya tersebut.
Agen pengambil keputusan. Agen ekonomi atau pelaku ekonomi adalah mereka yang mengambil keputusan di dalam perekonomian yang olehnya berdampak pada kondisi perekonomian. Agen ekonomi terdiri dari individu. Individu adalah mereka yang mengambil keputusan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Misal, tindakan mengkonsumsi barang dan jasa. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan adalah mereka yang mengambil keputusan untuk memproduksi barang dan jasa dengan menggunakan input dan teknologi tertentu perusahaan. Ini biasanya terdiri dari kumpulan orang atau banyak perusahaan dengan motif mencari laba. Dan yang ketiga, pemerintah adalah agen ekonomi yang memiliki kekuatan hukum untuk mengatur perekonomian melalui penetapan aturan main dan kerangka kerja bagi bilateralnya perekonomian secara keseluruhan. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Menurut Lutfia tahun 2013. Nah, dalam ilmu ekonomi mikro ada beberapa aspek untuk menganalisis biaya manfaatnya, elastisitas, model-model pasar, dan teori permintaan dan penawaran. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.